Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HIV masih menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat, di mana kurangnya pemahaman dan edukasi membuat orang dengan HIV/AIDS mengalami perlakuan diskriminatif. Padahal penyebaran HIV dan AIDS tidak semudah yang difikirkan. Baiklah pemirsa, kita hari ini akan membahas mengenai pemahaman dasar HIV dan AIDS dan akan mengupas tuntas mengenai HIV dan AIDS. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ibu silahkan. Silahkan duduk Ibu. Apa kabarnya Ibu? Silahkan duduk Ibu. Baiklah pemirsa, saya sudah ditemani dengan Ibu Harmaini pada sore hari ini. Tentunya kita akan mengupas tuntas mengenai HIV dan AIDS. Baiklah, sebelum kita lebih jauh nih Bu, membahas mengenai HIV dan AIDS, tentunya kita perlu tahu dulu nih mengenai definisi dari HIV dan AIDS. Sebenarnya perbedaannya apa sih Bu? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bu. Ya, baiklah, terima kasih. HIV itu sebenarnya HIV/AIDS itu berbeda ya. Kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS itu sendiri adalah kumpulan semua penyakit yang itu biasanya pada stadium akhir. Baik, berarti berbeda ya Bu ya. AIDS itu ternyata adalah gejala dari HIV virusnya. Nama virusnya ya. Nah, untuk HIV ini sebenarnya ada sejak kapan sih Bu adanya di dunia sebenarnya? Kalau HIV itu sendiri sebenarnya sudah lama. Kalau di Amerika itu sudah tahun 1981. Dari 1981 ya Bu. Dan itu mungkin belum baik, mungkin belum terdeteksi secara langsung ya Bu pada saat diketahui itu, belum tahu nih virusnya apa ya Bu ya. Iya. Nah, untuk gejalanya sendiri itu gimana Bu? Apa yang dirasakan orang dengan HIV/AIDS itu dan pada saat kapan sih dia mulai merasakan gejalanya Bu? Biasanya kalau pada stadium awal itu tuh tanpa ada gejala. Virus itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh, biasanya itu adanya kontak langsung. Kontak langsung akan masa inkubasi itu 6-12 minggu. 6-12 minggu. Jadi itu tanpa ada gejala. Karena akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, akan bereplikasi dan menyerang sistem kekebalan tubuh CD4 sama sel T kita. Itu biasanya kalau sudah lama, sudah menggerogot, sudah di stadium awal, stadium akhir itu biasanya akan menimbulkan gejala. Kalau di stadium pertama biasanya tanpa gejala, kita seperti yang lain, kita masih sehat, tanpa ada gejala, tapi sudah bisa menularkan dengan orang lain. Bisa menularkan ya Bu. Untuk stadium akhirnya itu biasanya berapa tahun Ibu? Apakah memang lama atau memang bisa hanya hitungan bulan aja Bu? Kalau stadium akhir itu biasanya itu tergantung kekebalan tubuh kita. Kan dari kontak langsung 6-12 minggu itu biasanya sudah kontak ya dari yang terinfeksi penyakit HIV, virus HIV sudah menyerang sudah masuk ke tubuh. Biasanya kalau kita tidak melakukan tes kita tidak tahu. Nah, di situ biasanya kalau di stadium awal kita seperti yang lain masih sehat, tapi sudah mempunyai resiko untuk menularkan ke pasangan, menularkan ke orang lain. Itu di stadium awal. Kalau di stadium biasanya kan sudah beberapa tahun kemudian akan menimbulkan gejala. Biasanya kalau di stadium 2 sudah mulai ada gejala seperti flu, pilek, bisa menimbulkan ada sering alergi, gatal-gatal pada kulit. Tapi belum tahu ya Bu ya kalau itu HIV masih gejalanya masih sangat umum ya Bu ya. Iya. Makanya untuk penyebarannya juga sangat perlu diperhatikan ya Bu, karena pada stadium awal sebenarnya udah bisa menyebarkan ke orang-orang ya Bu ya. Nah, untuk faktor risiko dari HIV sendiri tentunya banyak sekali ya Bu ya. Mungkin bisa dijabarkan agar masyarakat di rumah ini mengetahui nih Bu apa saja faktor risikonya. Secara penularan itu kalau HIV ya sebenarnya ini sangat spesifik ya. Bisa menularkan lewat darah seperti transfusi darah atau narkoba suntik yang bergantian jarum suntik dari orang yang terinfeksi HIV. Bisa dari ibu yang dari kehamilan, melahirkan dan menyusui, bisa dari air susu ibu. Bisa lewat seperti hubungan seksual bisa itu seks melalui
hetero atau seks memang pasangan laki-laki Sesama jenis ya, Bu, perempuan ya? atau bisa sesama jenis. Itu bisa melalui itu karena dari virus itu sendiri ada aja di cairan vagina dan cairan sperma. Dan akan menularkan lewat hubungan seks tanpa pengaman. Berarti harus ada konseling lebih lanjut ya, Bu, ke profesional untuk orang-orang dengan HIV dan AIDS ini ya, Bu, ya, sebenarnya. Nah, untuk konselingnya sendiri itu apa sih, Bu, yang perlu digali untuk orang yang pertama kali terkena HIV AIDS? Apa memang ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus ditanyakan pada orang dengan HIV AIDS? Iya, biasanya kalau pasien itu sendiri kalau datang ke layanan kita ya, kalau seperti misalnya mereka sudah mengetahui atau mereka sudah merasakan itu melakukan hal yang beresiko, jadi datang ke layanan kita, baik atau itu kalau di layanan bisa didapatkan dicek itu melalui dari pasien yang datang atau yang sudah menginap. Iya. Kalau PCT itu sendiri pasien yang datang kita pasien sehat yang datang untuk cek. Jadi kita melakukan beberapa fase untuk konseling, kita lakukan konseling. Seperti kalau awal ya kita tetap data pasien ya seperti ya sesuai dengan KTP ya. Iya. Harus mendaftar secara umum ya, secara umum mendaftar kita konseling, lakukan konseling secara sesuai dengan KTP ya. Yang pertama itu identitas ya, identitas. Kemudian kita lakukan konseling. Setelah melakukan konseling, lakukan cek HIV. Setelah adanya hasil yang dari labor, kita akan lakukan konseling lagi, konseling ulang, melihat hasil reaktif apa non reaktif. Untuk orang HIV sendiri, apakah boleh, Bu, langsung melakukan tes tanpa melakukan konseling terlebih dahulu ke profesionalnya, Bu? Kalau untuk di layanan kita biasanya lakukan konseling karena kita mengetahui dari mana faktor resiko itu sendiri. Ya kalau seandainya itu dari hubungan seks sesama jenis atau pasangan yang lebih dari satu pasangan, mungkin kita akan lakukan namanya notifikasi pasangan. Nanti kita akan mengajak pasangan. Baik, Itu tentunya ya sebaiknya memang harus dilakukan konseling. Iya, tentunya melihat dampak psikologis dari pasien itu ya, Bu, ya. Nah, sebenarnya untuk dampak psikologis nih, Bu, kita bicara tentang dampak psikologis orang dengan HIV/AIDS. Sebenarnya pada saat orang itu terkena HIV dan AIDS, dampak psikologis apa yang bisa dia rasakan nih, Bu? Seperti tadi saya sebutkan nih, Bu, ya, diskriminasi dari masyarakat salah satunya. Iya, jelas kalau dampak psikologis itu biasanya karena dari lingkungan itu sendiri kalau sudah mengetahui bahwa si pasien itu sudah sakit HIV, biasanya itu kan itu dikucilkan. Tapi sebenarnya itu tidak boleh ya, tidak boleh kita kucilkan karena itu pada pasien HIV itu kan bukan penularan itu sangat spesifik. Jadi tidak boleh kita menjauhi orangnya. Yang dijauhi itu kan virusnya, bukan orangnya. Iya, harus digarisbawahi ya, Bu, bahwa penularan HIV itu sangat spesifik, pemirsa. Jadi nggak semudah yang ada di pikiran masyarakat dengan berpelukan, berpegangan tangan ya, Bu, ya. Nah, untuk perubahan pola pikir nih, Bu, dari orang-orang dengan HIV, tentunya tadi terkait dengan dampak psikologis ya, Bu, tentu ada perubahan pola pikir dan juga perilaku pada orang dengan HIV/AIDS. Salah satunya gimana nih, Bu, contohnya? Kalau untuk perubahan perilaku ya, untuk pada pasien yang sudah dijangkit ya, sudah terjangkit HIV, biasanya paling pola, kita kembali ke pola hidup sehat. Jadi kita anjurkan untuk segera begitu kita dapatkan pasien itu dengan hasil yang positif, dianjurkan segera untuk minum obat ART dan kembali ke pola hidup sehat dengan makan yang teratur, istirahat yang teratur, karena itu yang virus HIV itu kan menyerang sistem kekebalan tubuh. Sistem imun tubuh ya, Bu. Baik, pemirsa, ternyata penularan HIV itu sangat spesifik, tidak semudah yang kita pikirkan hanya dengan berjabat tangan. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu. Saya
Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, indah, dan... Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi. Begitu karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Salah satu masalah yang menjadi masalah utama terkait dengan HIV adalah mengenai diskriminasi dan juga stigma dari masyarakat. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Harmaini nih Bu, untuk stigma dan diskriminasi masyarakat. Sebenarnya bagaimana sih Bu penyebaran HIV dan AIDS yang dikhawatirkan masyarakat? Apakah memang benar atau memang hoax yang tersebar di masyarakat saja Ibu? Kalau tentang HIV di masyarakat itu kan memang pada umumnya masyarakat itu kan masih tabu ya, masih awam. Jadi memandang bahwa HIV itu adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang dianggap akhir dari segalanya ya Bu ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena pada pasien HIV itu kan kalau mereka memang sudah minum obat teratur, akan seperti yang lain, seperti orang-orang normal, dia akan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat juga nih ya Bu, pasti banyak sekali nih yang bertanya, sebenarnya HIV ini akhir dari segalanya nggak sih Bu? Sebenarnya bukan ya. Bukan ya Bu? Bukan. Karena pada pasien HIV itu, kalau di stadium awal semakin cepat, lebih cepat kita ketahui, lebih cepat mereka ketahui status, itu kan lebih akan memperbaiki kualitas hidup. Jadi lebih cepat diketahui status HIV, dianjurkan untuk minum obat, akan memperbaiki
kualitas hidup. Baik, berarti kita sebenarnya nggak boleh ragu dan nggak boleh malu untuk menghadap ke profesional agar terdeteksinya malah di stadium awal dan lebih mudah diobati ya Bu ya nantinya kepada orang-orang dengan HIV/AIDS tersebut. Nah, kembali lagi ke penularan ya Bu. Nah, salah satu penularan tadi sudah disebutkan ya Bu. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa salah satunya itu adalah hubungan seks. Nah, hubungan seks melalui oral itu apakah bisa menjadi salah satu penyebaran virus HIV ini Ibu? Kalau dinamakan hubungan seks itu bisa banyak ya. Maksudnya kita jabarkan seperti ini. Kalau hubungan seks itu kan bisa antara laki-laki dan perempuan lain jenis ya. Ada bisa lewat vagina, lewat anal dan oral. Itu bisa menularkan HIV karena dari orang yang sudah terinfeksi HIV akan menularkan walaupun itu lewat oral dan anal. Baik. Ya. Baik, ternyata penularannya itu dari cairan sperma dan juga cairan vagina juga bisa ya Bu ya untuk penularannya. Jadi untuk hubungan seks oral ataupun anal per vaginam itu bisa semua ya Bu menyebarkan untuk virus HIV ini. Nah, selanjutnya untuk penularan dari ibu ke bayi ini Bu, penularan secara vertikal. Tentunya ada penanganan khusus dan juga dari profesional untuk menangani penularan HIV dari ibu ke bayi. Mungkin gimana nih Bu? Bisa dijelaskan sedikit untuk penularannya? Iya, kalau untuk pada ibu ke bayi sebenarnya sekarang kan sudah screening eliminasi ya. Pada ibu hamil sudah dilakukan cek HIV pada layanan dasar yaitu layanan puskesmas ya, layanan puskesmas. Jika kita ketahui lebih dini akan dianjurkan untuk segera diberikan obat dan nanti akan dilakukan program, maksudnya seperti ini, nanti kalau kelahiran akan dilakukan secara sesar, nanti pada ibu yang positif ya, nanti kelahirannya bisa secara sesar, pada bayi yang lahir nanti akan diberikan propilaksis propilaksis ARV. Itu kalau untuk pencegahan itu sendiri sebenarnya pada ibu hamil lebih cepat diketahui, lebih kalau dianjurkan segera minum obat sebelum kelahiran itu akan mengecilkan resiko untuk penularan ke bayi. Tapi ya tetap dilakukan nanti dianjurkan untuk lahiran secara sesar. Untuk screening yang dilakukan kepada ibu hamil itu seperti apa Ibu? Dari puskesmas ataupun di rumah sakit itu screeningnya seperti apa yang dilakukan Ibu? Kalau dari kita sebenarnya sama, tapi ada beberapa di Bengkulu sudah kita ada melayani memang untuk screening sudah melayani pengobatan. Ada beberapa puskesmas untuk melayani pengobatan. Tapi kalau untuk screening HIV itu di puskesmas sudah ada. Tapi mereka mungkin di puskesmas sudah ada screening 1, tapi kalau kita di rumah sakit kan sudah tiga regen lakukan. Kalau memang dari puskesmas hasil itu 1 menunjukkan reaktif, itu akan kita rujuk ke layanan berikutnya. Baik pemirsa, ternyata untuk ibu hamil yang terkena positif HIV tidak perlu khawatir. Kita harus memeriksakan sedini mungkin untuk screening ibu hamil dengan HIV/AIDS. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu. A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, but Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Since thoughts have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwało już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzech. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Apa? Kau ngapa ditegak di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir, masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebetulan? Saya kau nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hai. Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk. Mana? Kau yang nyumbuk. Ngapo? Ada apa? Saya kena cepet, saya kena undangan. Tidak pacak wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya penerimaan diri ataupun stigma dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan penyakit HIV dan AIDS. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Harmaini, gimana nih Bu untuk penerimaan diri dan juga keberlangsungan penyakit pada orang dengan HIV AIDS? Biasanya kalau memang di awal setelah kita lakukan konseling, menyampaikan hasil, sering kali memang pasien di fase itu memang sering belum menerima. Iya. Belum menerima karena wajar ya kan, itu kan namanya psikis. Itu biasanya setelah kita lakukan konseling, menerima hasil, sudah tahu status, biasanya pasien itu akan menerima dan akan memulai untuk minum ARV, minum obat. Karena waktu kita memberikan arahan ke pasien bahwa ibu atau bapak sudah dilakukan konseling, sudah ditunjukkan hasilnya, ini kan nanti kita akan ada konseling lanjut. Nanti dari kita sebagai konselor ya, kita akan lakukan konseling. Setelah pasien itu menerima, nanti kan akan kita konsulkan ke dokternya untuk terapi ARV. Nanti dia bisa dikonselingkan ke bagian farmasinya untuk diberikan obat. Baik, berarti peran konselor ini sangat penting pemirsa untuk orang dengan HIV/AIDS dan juga keberlangsungan penyakit nantinya. Nah, salah satu lagi yang penting adalah support. Nah, sebenarnya support dari keluarga itu seberapa penting sih Bu untuk keberlangsungan penyakit dan progresivitas dari penyakit HIV dan AIDS itu sendiri? Ya, kalau untuk support itu tuh sangat penting ya, apalagi support di keluarga. Kalau dari keluarga itu sendiri belum menerima, merasa pasien itu dikucilkan, pasien itu biasanya akan merasa down karena tidak diterima oleh keluarga. Tapi kalau keluarga sudah menerima, sudah biasanya kita konseling dengan konseling keluarga juga tentang cara penularan HIV dan secara tidak HIV itu tidak menularkan begitu kan, sudah kita jelaskan dengan keluarga, biasanya keluarga akan menerima. Baik, berarti sangat penting ya Bu untuk support keluarga itu untuk progresivitas penyakit ya Bu ya, dan juga untuk rutin minum obat itu juga salah satunya support dari keluarga sangat penting ya Bu ya. Nah, untuk di Bengkulu sendiri Bu, apakah udah ada nih organisasi khusus yang mendukung nih orang-orang dengan HIV dan AIDS? Ada. Kalau di Bengkulu itu sendiri, kalau kami punya perhimpunan
Kalau untuk konselor sendiri itu kita ada perhimpunan konselor wilayah Bengkulu. Iya. Kita punya perhimpunan, punya juga di LSM ya, LSM yang bergerak di bidang sosial, yaitu LSM Pesona. Itu ada di sana ada dukungan sebaya untuk pendamping para pasien yang HIV. Bisa dilakukan, biasanya kegiatan mereka seringkali ada pertemuan komunitas. Berarti bukan hal yang tabu lagi ya Bu, HIV ini. Harusnya masyarakat sudah paham mengenai edukasi dan juga pemahaman mengenai penularan dari HIV dan AIDS. Nah, terkait dengan stigma masyarakat Ibu, tentunya banyak sekali stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Gimana sih kita menghentikan hal tersebut dan mendukung orang-orang dengan HIV dan AIDS ini Ibu? Iya, sebenarnya kalau untuk stigma di masyarakat ya, kalau untuk kita biasanya kalau dilakukan penyuluhan bisa dilakukan dari penyuluhan itu sendiri, bisa dari awal, dari dasar ya, dari puskesmas, bisa dari kelurahan, bisa itu dari komunitas itu sendiri ya, kita lakukan konseling untuk memberikan pengetahuan bahwa HIV itu bukanlah hal yang menakutkan. Maksudnya HIV itu orangnya tidak perlu dikucilkan, tidak perlu dijauhi, tapi jauhilah virusnya. Baik, HIV tidak perlu dikucilkan ya Bu. Orang dengan HIV dan AIDS tidak perlu dikucilkan, tapi jauhilah virusnya. Baiklah pemirsa, kita akan berbicara mengenai selanjutnya mengenai penanganan ya Bu ya, mengenai penanganan untuk HIV dan AIDS. Sebenarnya untuk konsep efektif dari penanganan HIV dan AIDS ini gimana Ibu? Mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Kalau untuk konsep penanganan di stadium awal kan bagi pasien yang melakukan tes yang hasil positif, yang reaktif, itu yang sudah rutin minum obat, itu biasanya sudah memang sudah rutin mengambil obat di layanan. Biasanya ada layanan, beberapa layanannya di Bengkulu, bisa di puskesmas, ada juga rumah sakit, ya bisa ngambil tuh secara rutin. Kalau untuk penanganan pasien, kalau yang sudah memang pada stadium yang akhir, maksudnya stadium kalau apabila itu pasien itu down, kan bisa dilakukan rawat inap di rumah sakit. Baik, tentunya untuk penanganan HIV ini sudah ada di puskesmas, rumah sakit, dan juga berbagai organisasi di Bengkulu ini juga sudah banyak mendukung mengenai HIV. Jadi nggak ada lagi nih untuk alasan kita untuk ragu untuk memeriksakan diri kita dan juga screening lebih awal mengenai HIV dan juga AIDS. Nah, terkait dengan HIV tadi sudah sedikit kita bahas, untuk HIV ini hidup dalam tubuh dengan mengganggu sistem kekebalan tubuh, salah satunya CD4 ya Ibu. Gimana sih sebenarnya CD4 ini hidup di dalam tubuh kita Ibu? Ya. Pada stadium awal memang saat kita kontak ya, itu kontak langsung dari manusia. Dari awal adanya kontak dengan orang yang memang sudah terinfeksi HIV. Biasanya 6 sampai 12 minggu itu masa inkubasi. Jadi kita kadang di masa itu kalau dilakukan cek HIV, kadang belum terdeteksi di dalam darah di masa inkubasi. Tapi kalau sudah pada stadium akhir, kalau tidak dilakukan cek, bagi orang yang sudah memang sudah tahu dan sudah melakukan hal yang beresiko, tanpa melakukan cek HIV, untuk screening darah, kan tidak mengetahui bahwa itu ada virus di dalam tubuh yang sudah memang bisa menularkan ke orang lain. Jadi virus itu akan merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi sampai berapa tahun, mungkin bisa berapa bulan, berapa tahun, kemudian mungkin begitu CD4 kita, imun kita akan melemah. Jadi begitu imun kita melemah, virus itu akan aktif, kan virus itu akan aktif dan menyerang semua sistem kekebalan tubuh. Jadi di masa itu kalau kita tidak melakukan cek, tidak melakukan pengobatan, itu akan menjadi ke stadium akhir, yaitu stadium AIDS.
Baik, tentunya jika kita sudah mengetahui nih faktor risikonya atau kita sudah terpajan mengenai resiko-resiko yang sudah disebutkan tadi mengenai HIV dan AIDS, kita harus langsung screening dan juga langsung memeriksakan diri ke rumah sakit agar bisa menjalani konseling ya Ibu ya. Nah, untuk orang dengan HIV/AIDS tentunya banyak sekali sebaran umur, salah satunya usianya mungkin dari bayi, salah satunya tadi untuk penyebaran dari ibu ke bayi, bahkan sampai usia produktif nih. Untuk persebaran di Bengkulu itu gimana Ibu? Untuk persebaran usia orang dengan HIV/AIDS di Bengkulu? Kalau yang sudah terjangkit itu sebenarnya sudah bervariasi. Ada yang sudah memang, ada yang dari umur anak-anak, dan orang memang sudah dewasa udah ya. Berarti sudah banyak sekali ya Bu, sebaran umurnya sangat bervariasi. Baik. Nah, sebenarnya untuk pertambahan usia tentunya dari bayi sampai ke usia mungkin sudah usia tua ya Bu ya. Gimana sih progresivitas penyakit hubungannya dengan pertambahan usia ini Ibu? Kalau untuk dari bayi itu kan dari ibu ya biasanya, kan dari ibu. Ibu yang positif HIV akan menularkan ke bayi, bisa dari kehamilan, persalinan, dan menyusui. Tapi kalau untuk penyebaran pada orang dewasa, sebenarnya kalau umur itu kan sudah banyak, maksudnya kalau di Bengkulu kan sudah pada orang-orang dewasa sudah banyak diketahui statusnya, maksudnya sudah banyak ditemukan. Iya. Di Bengkulu udah bervariasi. Ya Bu. Jadi sebenarnya ada hubungan ya Bu untuk pertambahan usia dengan progresivitas dari penyakit HIV ini. Jadi semakin tadi sudah disebutkan, kembali saya ingatkan bahwa semakin lebih cepat awal kita mendeteksi ya Bu, semakin awal kita screening, maka itu semakin baik dan juga pengobatannya itu akan jauh lebih baik pemirsa. Nah, untuk orang-orang yang merencanakan ibu dengan HIV positif, gimana nih Bu dia merencanakan kehamilannya dengan kondisi HIV positif? Bisa. Nanti pada ibu yang positif akan memberi keturunan ya, untuk keturunan ke ingin punya momongan ya boleh, bisa nanti dilakukan dulu screening maksudnya kita cek semua ya, cek nilai CD4. Kalau di rumah sakit kan itu dulu ya, pada ibu yang positif nilai CD4 dicek dulu, dengan nilai Piralut juga, cek Piralut, mengetahui jumlah virus kan. Kalau memang sudah tidak terdeteksi pada ibu yang akan menambah keturunan, biasanya bisa dilakukan program. Jadi nanti setelah kehamilan dianjurkan untuk lakukan sesar. Jadi nanti bayi yang baru lahir nanti diberikan pencegahan, profilaksis namanya. Baik, tentunya untuk ibu yang merencanakan kehamilan harus selalu menghadap ke profesional dan juga tenaga medis ya pemirsa. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di TVRI Bengkulu. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram? Ya.
program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, indah, dan... Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Masih tentang ibu hamil dengan HIV dan AIDS. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk support terhadap ibu hamil dengan HIV dan AIDS yang merencanakan kehamilannya? Mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Ya, kalau ibu yang merencanakan kehamilan bisa dilakukan nanti dengan program ya, dilakukan program. Yaitu kalau pada ibu yang akan merencanakan, dengan ibu positif ya, ibu dengan positif yang akan merencanakan kehamilan, nanti dilakukan cek darah dengan nilai piralut ya, cek darah. Kalau nilai piralut itu tidak terdeteksi, artinya virus sudah memang benar-benar lemah. Iya. Jadi nanti bisa dilakukan program. Memang ibunya sudah siap untuk kehamilan ya, dengan kehamilan. Bisa dilakukan program yang lain seperti misalnya dianjurkan nanti setelah kehamilan dianjurkan untuk kelahiran secara sesar. Sesar ya, Bu. Nah, nanti anak bisa, bagi bayi yang baru lahir nanti akan diberikan propilaksis. Dan tidak dianjurkan untuk menyusui. Tidak dianjurkan untuk menyusui. Tentunya jika memang ada niat, tentunya ada solusi untuk kita jika memang merencanakan kehamilan dan berencana untuk hamil bagi orang dengan HIV dan AIDS. Baik Ibu, selanjutnya kita bicara tentang program dari pemerintah nih, program dukungan nasional terhadap HIV dan AIDS. Apakah ada nih program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung orang-orang dengan HIV dan AIDS untuk mencegah dari diskriminasi dan juga stigma masyarakat yang tersebar ini, Ibu? Iya. Kalau program pemerintah itu kan memang sudah prognas ya. Iya. Dari top itu temukan, iya, obati dan pertahankan. Temukan, ya, obati dan pertahankan. Ya, temukan ya, status yang masyarakat bisa siapapun ya akan melakukan cek HIV dan tahu statusnya. Jadi yang ada dengan hasil yang positif itu dianjurkan untuk minum ARP. Jadi pertahankan dengan stadium yang awal ya, stadium yang awal. Obati dan pertahankan. Pertahankan walaupun pada stadium 2 atau 3 itu pertahankan stadiumnya untuk memperbaiki kualitas hidup. Baik, ternyata udah ada ya Bu, program pemerintah tadi adalah temukan, obati dan juga pertahankan Ibu ya. Nah, dari keluarga sendiri Ibu, apa bentuk support dari masyarakat yang harus dilakukan nih terhadap orang-orang di sekitarnya yang terkena HIV atau sudah mengalami gejala nih yang kita sebut dengan AIDS? Kalau support dari keluarga itu sendiri kan sudah kita sebenarnya bahas tadi ya Mbak ya. Iya. Jadi keluarga kan orang yang terdekat ya, orang yang terdekat ya, yang harusnya memang menjadi untuk mengingatkan dan memantau
pasien itu sendiri untuk minum obat, memang harus support dari keluarga itu lebih penting. Dan keluarga dari masyarakat pun memang itu sangat penting ya, karena kalau masyarakat itu sendiri tidak mengucilkan, tidak ada diskriminasi kan ya, tentunya pada pasien yang HIV itu tidak mengalami down, ya, akan hidup seperti layaknya yang lain, seperti masyarakat yang lain. Salah satunya untuk rutinitas dari minum obat, karena untuk konsumsi obat juga sangat penting untuk progresivitas dari penyakit HIV dan AIDS, pemirsa. Nah, selanjutnya tentang kembali lagi ke konseling ini. Salah satunya self assessment mengenai berisiko nggak sih kita tertular dengan HIV. Sebenarnya apa aja yang ada di dalam formulir yang harus kita isi? Apakah untuk faktor risiko yang sudah kita pajani atau gimana Ibu untuk self assessment itu? Untuk asesmen itu sendiri kan pasien kalau sudah datang ke layanannya kita lakukan asesmen. Yang gunanya untuk kita sebenarnya untuk menggali ya, kita sebagai konselor itu untuk menggali faktor risiko itu sendiri dari pasien, dari ya, orang yang dengan HIV positif. Dengan HIV positif. Bicara tentang faktor risiko nih Bu, orang yang paling berisiko, yang salah satunya juga berisiko adalah nakes nih. Dia seringkali terkena jarum suntik atau cipratan darah yang memang cairan tersebut bisa jadi mengandung virus HIV. Nah, apakah ada penanganan pertama orang-orang yang terkena post exposure dari HIV itu Ibu? Ya, kalau untuk nakes itu sendiri sebenarnya kalau itu terpajan ya namanya. Kalau terpajan bisa itu tertusuk, bisa itu tergores ya dari jarum suntik yang sebenarnya yang memang sudah kita ketahui bahwa dari pasien yang positif HIV itu biasanya memang dilakukan kita lakukan konseling dan lakukan cek ya. Tetap kita lakukan cek laboratorium, maksudnya sebelum. Walaupun itu kan pasien itu sendiri kalau memang sudah terpajan dengan sumber yang jelas ya dari pasien yang HIV, jadi terpajan dengan nakes, itu kan tetap kita lakukan dulu cek HIV pada nakes itu sendiri. Dan nanti akan diberikan biasanya profilaksisnya selama 1 bulan. Profilaksis selama 1 bulan ya Ibu. ARP. Jadi tetap ada pencegahan terhadap tenaga medis yang bisa jadi terkena resiko dari HIV ini seperti cipratan darah tadi ya Bu ya. Nah, terkait dengan gaya hidup nih Ibu, salah satunya dengan faktor makanan atau nutrisi yang kita konsumsi. Orang dengan HIV dan AIDS ini apakah ada makanan-makanan yang bisa mendukung progresivitas penyakitnya itu berkurang dan menurun, jadi gejala-gejalanya ini bisa menurun atau gimana Ibu? Kalau untuk gaya hidup itu sendiri ya kembali tadi ke pola hidup sehat. Jadi memang pada pasien yang positif HIV memang tidak banyak, kecuali kalau mereka ada penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit tertentu yang memang banyak pantangan. Kalau untuk pasien HIV itu sendiri sebenarnya kalau untuk makanan itu tidak ada tidak begitu banyak pantangan. Cuman ya memang harus ke pola hidup sehat ya. Memang tidak dianjurkan untuk memang makanan-makanan yang seperti kalau pada pasien yang positif itu tidak dianjurkan makanan-makanan yang setengah matang seperti sate kali ya. Bu, ya. Tapi kalau untuk yang makanan yang lain biasanya tidak begitu pantangan, tidak begitu banyak pantangan, kecuali kalau memang pasien itu sendiri ada penyakit-penyakit yang memang penyakit tertentu gitu. Kalau untuk olahraga ini gimana Bu? Kalau orang dengan HIV dan AIDS apakah menghindari nih olahraga berat atau memang harus dilakukan sebenarnya olahraga terhadap orang dengan HIV dan AIDS? Kalau olahraga itu sendiri memang sebenarnya ya tidak masalah. Itu kan bagus ya, bagus untuk kesehatan, baik itu yang pada pasien yang positif HIV itu biasanya kalau untuk olahraga tidak masalah, kecuali memang orang-orang yang memang maksudnya olahraga yang memang terlalu memporsir ya, memporsir atau memang yang kurang istirahat gitu ya, membuat kita yang
kelelahan. Tapi kalau untuk olahraga yang lain itu tidak ada masalah. Nggak jadi masalah ya Bu. Itu kan pola hidup sehat juga ya. Iya, pola hidup sehat. Malah baik ya Bu untuk olahraga, tapi mungkin jangan terlalu berat dan juga memporsir biar nanti gejalanya nggak malah menjadi semakin berat ya Bu. Iya, ya. harus diimbangi dengan juga makanannya. Makanan yang teratur, istirahat yang teratur. Itu bagus sebenarnya. Kalau untuk olahraga itu tidak masalah. Baik, berarti sebenarnya harus mengimbangi antara olahraga dan juga makanan. Keduanya ini baik untuk mencegah progresivitas penyakit dari HIV dan AIDS pemirsa. Nah, dari orang dengan HIV dan AIDS nih Bu, tentunya ada prosedur untuk pemeriksaan HIV sendiri. Nah, dari orang pada saat terkena pertama kali dia sudah merasakan nih Bu bahwa dia sudah terkena faktor risiko dari HIV, itu apa saja prosedur yang harus ia jalani dari awal sampai mungkin dia sudah terdeteksi HIV positif? Kalau prosedurnya ketika pasien itu mengetahui ya sudah dilakukan, kita lakukan konseling ya. Begitu konselor itu akan beritahu, akan membuka hasil itu kan ketika ada hasil labor ya, dari hasil labor yang sudah ada, yang sudah akurat, maksudnya sudah dilakukan berapa reagen ya, sudah dilakukan cek pemeriksaan, itu sudah hasilnya 3 reagen paling tidak itu kan reaktif, itu akan kita lakukan konseling. Biasanya dianjurkan untuk segera memberikan obat ARP, itu nanti kan akan kita konsulkan juga kan, itu kan akan konsul lanjut. Iya, baik, mungkin bisa ditahan dulu ya Bu, kita jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, Nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda, tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih, kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Apa? Kau ngapain tegak di tengah-tengah? Oh, jalan ayo, nak saya di pinggir, nak saya tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebut. Saya kan nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hoi, anakku dah diajak mak aku ngajar nyumbuk. Mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapa? Ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak Pak Wan, kau kan tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah aku, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana,
menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Tentunya banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk mencegah terkena virus HIV, salah satunya dengan ABCDE. Langsung saja kita tanyakan sebenarnya ABCDE ini apa sih? Mungkin bisa langsung jawab ya Bu ya? Iya, baiklah. ABCD itu absent seks, tadi artinya tidak melakukan seks bebas ya. Setiap ada pasangan, tidak berganti-ganti pasangan. Cegah, C-nya cegah pakai kondom. Yang D-nya kita tidak menggunakan obat-obatan dan kita lakukan edukasi. Baik, untuk absen seks ini apakah berlaku juga dengan orang yang multi pasangan Ibu? Banyak sekali pasangannya berganti-ganti. Mungkin nggak dalam waktu dekat nih, tapi dalam waktu jangka panjang itu mungkin berlaku juga nggak Ibu? Iya, makanya kalau untuk pasangan ya suami istri memang kita ya harus setiap ada pasangan ya, tidak berganti-ganti pasangan. Kalau untuk pencegahan itu kan bisa dilakukan caranya memakai kondom. Memakai kondom. Ya, kan tidak melakukan seks bebas. Seks bebas kan tanpa pengaman. Jadi kita anjurkan untuk pencegahan secara kita menggunakan kondom. Menggunakan kondom. Jadi sebenarnya edukasi kondom terhadap masyarakat ini dan fungsinya itu sangat penting untuk masyarakat tahu nih. Salah satunya untuk mencegah penyakit kelamin dan juga mencegah terkena virus HIV. Nah, untuk kondom sendiri sebenarnya pencegahannya ini mencapai berapa persen Ibu di setiap orang? Apakah memang mencapai 100% untuk pencegahan HIV dengan menggunakan kondom ini Ibu? Iya. Karena untuk orang yang positif HIV itu memang kita anjurkan untuk pakai kondom, karena kondom itu selain dari untuk mencegah IMS ya, infeksi menular seksual ya, juga untuk mencegah penularan virus. Memang sangat efektif ya. Memang kondom hampir 90% ya, 99% itu untuk dianjurkan untuk memakai kondom. Baik, karena dia mencegah pengeluaran sperma tadi juga Ibu. Salah satu penyebarannya dengan cairan sperma juga ternyata bisa menjadi penyebaran dari virus HIV. Nah, tadi kita berbicara tentang stadium dari HIV dan AIDS ya Bu. Orang-orang ini sering sekali baru terdeteksi di stadium akhir. Kenapa sih Bu hal itu dapat terjadi dan apakah memang gejalanya itu pada saat AIDS itu lebih berat daripada stadium awal? Iya. Karena itu sendiri pada pasien yang sudah, ini bukan pasien ya, pada orang yang memang awalnya sudah melakukan sesuatu yang beresiko, maksudnya orang yang beresiko bisa itu dari seks ya, bisa dari seks, itu kadang tanpa disadari memang sudah, sebenarnya itu sudah ada virus itu sendiri sudah ada di tubuh, tapi sudah beresiko untuk menularkan, tapi kadang orang itu sendiri bisa saja mungkin apakah itu memang nggak menerima ilmu ya, Bu, pengetahuannya kurang tentang HIV atau memang takut melakukan cek HIV di layanan, itu nanti akan sudah ke stadium akhir kan. Jadi kalau sudah pada stadium, biasanya kan stadium awal itu kan tanpa gejala, tapi memang sudah ada virus di tubuh. Tapi kalau pada stadium lanjut itu sudah kumpulan ya, apalagi di stadium S ya, stadium akhir itu kan kumpulan penyakit yang sudah ada di tubuh kita, membuat tubuh kita kan sudah lemah, imun kita sudah lemah, penyakit yang lain sudah masuk. Itu kadang disadari ketika memang sudah ada penyakit lain. Begitu dicek ternyata memang tidak hanya penyakit yang lain, tapi memang virus HIV itu sudah ada di tubuh. Karena itu mungkin karena terlambat dilakukan cek, nanti akan
menjadi ke stadium akhir, stadium Baik. AIDS. Berarti semakin akhir kita memeriksakan diri, maka semakin lemah juga sistem imun tubuh kita, pemirsa. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Usai sudah diskusi kita pada sore hari ini, mungkin Ibu bisa langsung memberikan pesan terakhir nih Bu untuk masyarakat di rumah mengenai pemahaman dasar dan edukasi tentang HIV dan AIDS. Ya, kalau untuk pada masyarakat ya, jangan pernah takut untuk melakukan cek HIV, karena semakin kita takut, semakin ketakutan itu sendiri akan membuat nanti kita menjadi di stadium akhir. Untuk virus kita tidak boleh ya, untuk di masyarakat kita tidak boleh mengucilkan orangnya, tapi jauhi virusnya bukan orangnya. Jauhi virusnya bukan orangnya. Baik pemirsa, jangan pernah takut untuk memeriksakan HIV pada awal, karena semakin akhir maka stadiumnya akan semakin parah dan juga gejalanya juga akan semakin parah. Baiklah pemirsa, saya Syafida Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.